Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di syuhada untuk subuh berjamaah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan rangkaian kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu bagian amal soleh masing-masing yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini eh, bagian dari bicara buku Islam, saya akan membawakan tema berjudul Pelajaran Hidup dari Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ada nggak? Insyaallah. Iya. 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 Baru pagi-pagi sudah difitnah ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini, pertama biografi singkat tentang sahabat ini, kemudian yang kedua satu kisah ya tentang dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga nanti kita keluarkan pelajaran-pelajaran hidupnya. Ya. Yang pertama tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari, kalau dengar dari namanya kita bisa menebak dia berasal dari suku Al-Ghifar. Ya, Al-Ghifar adalah sebuah suku terkenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca salah satu kebiasaan dari suku ini, ya, di pedusunan, eh, ketika ada kafilah dagang yang lewat itu dicegat, ya, diambil barang-barangnya, ya. Nah, ada juga suku yang begitu, ya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari dulu sebelum masuk Islam pernah melakukan itu, ya. Nama lengkapnya sebenarnya, kalau Abu Dzar itu kunyahnya, tapi nama lengkapnya adalah Jundub bin Junada. Ya. Jundub bin Junada atau Jundub bin Jinada. Ya. Karena ada biasanya nama sahabat yang kita kenal kunyahnya lebih kuat daripada nama aslinya. Seperti misalnya Abu Hurairah. Ya. Bapak mengenalnya dengan Abu Hurairah. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Tapi yang selalu terulang adalah Abu Hurairah. Ya. Eh, Banyak juga nama-nama di dunia ini yang kadang-kadang kita kenal kunyahnya bukan nama aslinya. Misalnya Mr. Bean. Bapak tahu kan Mr. Bean kan? Siapa nama aslinya? Rowan Sebastian Atkinson. Tapi Bapak kenalnya dengan Mr. Nah, Abu Dzar kira-kira juga begitu. Dia dipanggil sehari-hari dengan Abu Dzar. Tapi namanya adalah Jundub bin Junada. Nah, dia ini salah satu sahabat yang terkenal sangat zuhud. Ya, zuhud itu adalah orang yang memilih untuk menjaga jarak dengan dunia. Bukan karena tidak ada, tapi karena pilihan. Ya, karena biasanya ada orang yang suka zuhud, tapi kadang-kadang bukan tidak apa, memang tidak punya apa-apa.
terpaksa. Nah, ini adalah apa yang diyakini. Dan kezuhudan ini oleh Abu Zar ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu dipertahankan sampai dia meninggal dunia. Ya, bahkan nanti dia ketika dia meninggal dunia dia bisa tersenyum karena sudah bisa mempertahankan satu keyakinan yang dianggap betul edel dia. Ya, dia pernah mengatakan, "Ana khamisul Islam." Saya ini orang urutan kelima masuk Islam. Ya, jadi dia hebat. Dia urutan kelima dari sahabat yang masuk Islam. Artinya dia minas sabiqin al awwalin. Orang-orang yang masuk Islam lebih dahulu itu punya keutamaan. Ya, Eh, dia meriwayatkan para ulama dunia Islam mengumpulkan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al Ghifari sekitar 281 hadis. Jadi dia menerima dari Nabi sekitar 281 hadis yang saya kira itu lumayan banyak walaupun itu tidak bisa mengalahkan perawi-perawi yang terkenal seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah dan yang lain-lain. Nah, dia ini Bapak dan Ibu sekalian meninggal di sebuah kampung yang terpencil namanya Rabza. Di mana Rabza ini? Ya, Rabza ini saya sudah cek dan saya juga sering dengar omongan para ulama. Rabza ini itu wilayah yang ada di antara kota Medina dan Irak. Jadi kalau kita jalan dari kota Medina keluar ke Irak sekitar sekitar 100 kilo, 100 kilo lebih, itu ada kampung terpencil ya, yang penduduk satu-satunya adalah Abu Zar ya. Penduduk satu-satunya adalah Abu Zar dan istrinya. Nah, dia masa tuanya meninggal di sini, sakit di sini dan meninggal di sini ya. Nah, itu sekilas tentang Abu Zar Al-Ghifari. Yang kedua, saya memiliki salah satu kisah ya. Dia dari 281 riwayat tadi, kita pilihkan satu riwayat tentang dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sangat mempengaruhi dan menjelaskan tentang masa depan dari Abu Zar Al-Ghifari. Ya. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu sekalian dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Para ulama mengatakan hadis-hadis yang tidak muat di Sahih Al-Bukhari itu ditumpahkan di Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, bahkan ada mungkin dari sisi sana dia bisa lebih kuat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian cerita dia, bagaimana dia menceritakan tentang Abu Zar Al-Ghifari. Dia berkata, suatu waktu kami para sahabat berjalan bersama Nabi menuju peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk ini oleh kata para ulama perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri khas dari perang ini susah, ya makanya disebut dengan saatul usroh, waktu-waktu yang sangat susah. Kenapa susah? Karena itu sangat trik sekali. Kata Umar bin Khattab, ketika kami perang ikut Tabuk, perang Tabuk ini, itu leher-leher kami hampir putus. Ya, kadang-kadang kami naik satu kendaraan,
itu banyak orang, ya. Itu sulit, ya. Nah, kesulitan kedua, pada saat-saat panas terik seperti ini justru pohon-pohon kurma yang ada di Medina itu berbuah lebat. Nah, itu susah yang kedua. Orang kalau medan perjuangan berat, sementara di rumah nyaman, ya, itu juga tantangan berat, ya. Tantangannya sangat berat. Kulihal berjalan para sahabat dengan semua kondisi yang saya sudah sebutkan tadi menuju wilayah Tabuk. Nah, di jalan itu Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau kita satu pasukan, satu kelompok, kadang-kadang kan suka absen sendiri kan. Itu tuh si Fulan tuh tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Nggak tahu. Itu si Fulan tuh nggak ikut sama kita. Kalau bahasa mereka itu takhallafa fulan, takhallafa fulan, takhallafa fulan. Ya, apa Nabi mendengar ucapan yang ikut itu eh, di hadapan para sahabat ini, beliau berkata begini, Ja'uhu in yaku fihi khairun fasayulhiquhullahu bikum. Biarkan saja. Kalau nanti Allah mentakdirkan kebaikan untuk yang terlambat itu, pasti dia diberikan kesempatan untuk menyusul kita. Ya. Wa in yaku ghairu zalika faqad arahakumullahu minhu. Kalaupun dia tidak mau ikut bergabung dengan kita, kalian sudah terlepas tanggung jawab. Ya. Mungkin dia akan mempengaruhi kemenangan dan kekalahan. Tapi untuk hisapnya kalian tidak dihisap. Nah, ini saya kira salah satu ucapan Nabi yang menarik yang menguatkan para sahabat. Memang kalau kita berjalan perang itu harus pilih kata-kata yang bagus karena mempengaruhi keadaan pasukan. Ya. Sampai kemudian gilirannya mereka menyebut takhallafa Abu Zar. Sampai gilirannya ini tersebut nama Abu Zar. Itu Abu Zar. Ketinggalan juga. Nah, tapi kasus ketinggalan Abu Zar ini, Bapak dan Ibu sekalian, dia tidak tinggal di kota, tapi ikut. Tapi dia menaiki onta yang terlambat berjalan. Nah, jadi dia berada di belakang, jauh. Bukan karena dia tidak ikut, tapi ontanya terlambat karena ada juga binatang yang begitu, Pak. Tidak bisa ditebak. Kadang-kadang dia marah di jalan, ngambek di jalan, jadi masalah kan? Dipukul-pukul nggak jalan juga. Ya. Nah, Nabi mendengar kata Abu Zar, ucapan Nabi sama yang beliau sampaikan ketika omongan pertama tadi. Saya ulang kata beliau, da'uhu in yaku fihi khairun fasayulhiquhullahu bikum. Biarkan saja Abu Zar. Toh juga nanti kalau dia akan ditakdirkan kebaikan bagi dia, dia akan sampai dengan kita. Sampai bergabung dengan kita. Kalau tidak, kalian tidak punya tanggung jawab dengan dia. Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan ini kita cerita tentang para tabu lagi proses perjalanan. Ya. Nah, perjalanan Tabuk itu riwayat ini mengatakan nazala ba'da manazilihi. Nabi itu singgah di beberapa tempat berhenti. Ya, saya kira wajar kalau perjalanan kafilah itu kadang-kadang berhenti minum, berhenti istirahat. Ya, nah, ketika berhenti di sebuah tempat, itu ada orang yang datang terlihat dari jauh, tergopoh-gopoh. Lihat ontanya dipukul nggak mau jalan. Akhirnya barang-barangnya diturunin, dia jalan sendiri. Tapi agak samar-samar lihatnya dari jauh. Kata mereka menebak itu siapa yang datang itu. Nabi berkata begini, kun abadar.
Saya berharap itu Abu Zar. Saya berharap itu yang datang adalah Abu Zar. Bapak dan Ibu sekalian, ketika semakin mendekat jarak yang bisa terlihat oleh mata, nah, ternyata betul, ya, diyakini dia adalah Abu Zar Al-Ghifari. Nabi mengeluarkan hadis, ucapan, perhatikan kata-kata ini. Kata-kata yang akan dikeluarkan oleh Nabi ini mempengaruhi tentang kehidupan Abu Zar di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu Aba Dzarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah selalu menyayangi Abu Zar. Semoga Allah selalu menyayangi Abu Zar. Dia itu berjalan dengan seorang diri dan akan mati dengan seorang diri. Dan nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dengan seorang diri. Ya, ini oleh para ulama dulu Islam mengatakan ini adalah ucapan Nabi tapi keajaiban kenabian. Karena Nabi tidak akan memprediksi apa yang akan terjadi, tapi dia mengatakan dia nanti akan mati seorang diri, dibangkitkan pada hari kiamat dengan seorang diri. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan. Kita langsung masuk ke usia tua Abu Zar Al-Ghifari. Kalau kita tunggu kelamaan kan, yang kita cerita semua tahapan-tahapan hidup, ya lama. Ya, masih cerita Abdullah bin Mas'ud. Uh, Ketika dia masa tua, Bapak dan Ibu sekalian, dia memilih untuk menyendiri di sebuah kampung yang saya sudah sebut tadi namanya Rabza atau Rabadha. Dua-duanya bisa kita sebut begitu. Nah, sekarang tentu kita bertanya, mengapa dia memilih menyendiri? Ya, tidak disebutkan kenapa dia menyendiri. Sebagian ahli sejarah memberikan sebuah penjelasan begini. Dia berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini hidup di masa Nabi, hidup di masa Abu Bakar, hidup di masa Umar, ya, hidup di masa Utsman, tapi meninggal di masa Utsman. Jadi dia hidup di tiga kekuasaan. Kalau sekarang hidup di tiga bendera. Ya, orang yang hidup di tiga bendera itu punya cerita banyak biasanya. Dia bisa membanding-bandingkan. Tidak boleh dibodohi orang begitu. Dia punya pengalaman banyak. Ya, hmm. Dia berbeda pendapat dengan Utsman dalam hal itu tadi kata zuhud. Abu Dzar Al-Ghifari berpandangan bahwa semua harta yang didapatkan oleh seorang muslim ya itu harus ditaruh di Baitul Mal. Ini pandangan pribadi, Pak, ya. Ada lebihnya sedikit taruh di Baitul Mal, tidak boleh dinikmati. Kata Utsman bin Affan, bukan begitu. Yang ada itu kita cari harta, ada lebihnya buat keluarga, buat ini. Kata Abu Zar tidak. Pandangan apa yang dia dalil apa yang dia pakai? Dalil Al-Qur'an. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang yang punya emas, orang yang punya perak, ya, kalau tidak diinfakkan, dia bisa jadi petaka.
Nah, berkonflik dengan Utsman bin Affan, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Utsman, ini pandangan pribadi wahai Abu Zar. Kau boleh meyakini, tapi tidak boleh disebarkan kepada kaum muslimin. Tidak boleh disebarkan. Karena itu, dia tidak setuju dengan para sahabat yang lain. Dalam bahasa dia, sudah terpengaruh dengan dunia. Makanya dia memilih tempat terpencil namanya Rabza tadi. Nah, di Rabza ini dia hidup, ada yang mengatakan dia dengan istrinya, dia dengan gulamnya. Gulamnya itu semacam pelayan. Ketika dia sudah tua renta, Bapak dan Ibu sekalian, udah sakit dan sakit mengantarkan kepada kematiannya. Ya, yang paling takut adalah istrinya. Yang paling takut adalah istrinya. Nah, Abu Zar Al-Ghifari berkata begini, saya seorang laki-laki yang pernah diprediksi masa depan saya oleh Nabi, bahwa saya akan mati sendirian. Dan saya ma ma kadzaba wa ma kudzibtu. Nabi tidak pernah dusta dan saya juga tidak pernah mendustakan itu. Nah, itu dibangun keyakinannya, Pak. Ini yang dia pakai. Karena itu dia berpesan begini, wahai uh, apa namanya kepada istrinya, kalau saya meninggal, ya, mandikan saya, kafani saya, kemudian jenazah saya taruh di qari atau tariq, taruh di pinggir jalan, ya, taruh di pinggir jalan. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia meyakini bahwa jalan menuju dari Medina menuju Irak itu banyak kafilah para sahabat yang lewat-lewat. Dia berkeyakinan nanti jenazahnya akan ditemukan oleh sahabat yang lain. Bukan dia ingin melantarkan dirinya sendiri, tapi dia memegang tadi itu, membangun keyakinannya dengan ucapan Nabi itu. Berangkat dari kesedihan istrinya, nanti siapa yang temukan jasadmu di Rabza ini? Apa namanya, padang pasir, luas, sepi, ya kan? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul. Ketika dia meninggal, dimandikan, dikafani dan jenazahnya itu ditaruh di pinggir jalan. Konon jenazah itu karena debu banyak itu sampai tertutup debu. Ada kafilah dagang yang lewat. Salah satu yang ada di kafilah itu adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang terkenal sebagai seorang ulama yang mengenal cerita tentang Abu Zar Al-Ghifari, siapa dia. Ya, ada satu kata yang apa namanya, dalam riwayat ini disebutkan, kadat raqaibuhum tata'u sariratan. Hampir saja kaki kendaraan mereka menginjak jenazah itu karena sudah tertutup, ya. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud yang menemukannya. Ketika dia melihat, dia berteriak dan bertahlil, Allahu Akbar. Ini jenazah ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ketika dia menemukan itu, Bapak dan Ibu sekalian, ingatannya langsung ke hadis Nabi itu, karena dia ada saat itu. Maha benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah memprediksi, rahimallahu Abu Dzarrin, yamshi wahdahu, yamutu wahdahu, wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah selalu menyayangi Abu Dzar Al-Ghifari yang di saat perang Tabuk berjalan sendiri, dan itu sudah terbukti. Dan sekarang dia mati dalam keadaan seorang diri.
Ya. Nah, dari tiga prediksi Nabi itu masih ada nggak yang belum, Pak? Satu lagi kan? Dan memang karena kita belum lihat, karena kiamat belum terjadi. Tapi perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, salah satu pemandangan yang kita akan lihat pada hari kiamat nanti adalah kita akan melihat Abu Zar dibangkitkan seorang diri. Itu salah satu berita tentang masa depan. Ya, di samping semua kegiatan hari kiamat itu, semua aktivitas hari kiamat, Nabi memprediksi bahwa kita akan melihat Abu Zar Al-Ghifari dibangkitkan sebagai seorang diri. Nah, para ulama menjelaskan kenapa dia harus dibangkitkan seorang diri. Ada yang mengatakan, dan ini penjelasan bisa diterima, karena Abu Dzar itu berkualitas seperti satu umat. Kezuhudannya, pemikirannya, kesalehannya, kontribusinya kepada Islam sama dengan satu kualitas satu umat. Makanya perlu dibangkitkan sebagai seorang diri. Karena masing-masing orang dibangkitkan berdasarkan Nabi dan pengikutnya kan. Nah, dipanggil satu-satu tuh. Satu-satu. Nah, Abu Dzar, dia datang dengan seorang diri. Bapak dan Ibu sekalian yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat jenazah itu uh, Ibnu Mas'ud menangis, kemudian dia urus jenazahnya, ya. Nah, makanya kalau kita baca riwayat di mana Abu Zar Al-Ghifari meninggal, itu di Rabzah tadi. Atas cerita-cerita yang saya sudah sampaikan berdasarkan hadis ya, riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang saya janjikan tadi, saya ceritakan biografinya singkat. Kita ambil satu cerita tentang Abu Zar. Sekarang kita keluarkan pelajaran-pelajaran hidup. Ya. Yang pertama, dari cerita Abu Zar Al-Ghifari, kita bisa boleh membuka tema tentang makna kesendirian. Tentang makna kesendirian. Tadi kan banyak Nabi menyebut sendiri, sendiri, sendiri. Ya. Dan kita ini kan mungkin sekarang banyak yang sendiri. Ada nggak di sini Pak yang sendiri? Lagi sendiri. Mungkin kos-kos sendiri, nyuci baju sendiri, tidak punya pasangan, atau pernah punya pasangan kemudian tidak lagi. Iya kan? Ada kan? Tidak semuanya, tapi ada. Nah, saya kira kalau untuk menghibur diri, sering-sering baca riwayat ini. Karena dia mengajarkan tentang makna kesendirian. Ya, dia memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak ada manusia, tidak ada sinyal. Abu Zar Al-Ghifari. Tapi justru dia menikmati kebahagiaan hidup ada di tempat yang sepi. Dan dia meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Dengan mempertahankan keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Menyendiri itu Bapak dan Ibu sekalian adalah hukum dasar setiap manusia. Menyendiri itu adalah hukum asli seorang manusia. Ya. Kenapa kita sebut sebagai hukum asli dari seseorang? Karena kita ini lahir tidak pernah berjamaah. Pernah nggak lahir berjamaah? Ya kan? Lahir walaupun kembar itu muncul sendiri-sendiri. Lahir sendiri. Berarti hukum asal kita adalah sendiri. Ya kan? Kemudian di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian, semua bentuk relasi yang pernah kita bangun itu tidak ada yang abadi. Semua bentuk hubungan yang pernah kita bangun tidak ada yang abadi. Lihat saja, ya. Punya teman, mungkin bersahabat 2-3 tahun habis itu bubar. Masuk ke partai,
resahin. Ya. Punya istri bisa jadi lama, habis itu cerai. Ya. Bahkan anak kandung pun, kalau bukan bapaknya duluan yang meninggal, anaknya dulu yang meninggal. Semua bentuk hubungan yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Sifat asli dari seseorang itu adalah menyendiri. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti juga pada hari kiamat kita menghadap kepada Allah dengan seorang diri. Nah, dengan seorang diri. Coba baca surat Al-An'am 94. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum." Ya, sambil dilihat ya. Saya terjemahkan ya. Sungguh kalian manusia mendatangi kami Allah ya dalam keadaan sendiri. Nah, furada itu sering kita dengar kalau istilah haji. Haji furada kan? Itu artinya haji sendiri sebenarnya. Ya, kalian mendatangi kami dalam keadaan sendiri. Kama khalaqnakum awwala marratin. Seperti halnya kami Allah menciptakan kalian juga pada kali pertama sebagai seorang diri. Ya kan? Wa taraktum ma khawalnakum. Kalian akan meninggalkan apa yang pernah kami kasih ke kalian. Kalian nih nanti akan meninggalkan semua yang kami pernah saya kasih. Hubungan persahabatan, kenikmatan mengaji begini akan hilang. Ya, jadi jangan sangka mengaji begini akan terus-terusan. Akan selesai. Ya kan? Dengan siapa saja. Akan selesai. Ya. Itu maksudnya wataraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, di belakang punggung-punggung kalian. Sudah akan semuanya akan berada di belakang kita. Tapi intinya adalah itu tadi, datang seorang diri seperti kalian tercipta sebagai seorang diri. Jadi itu hukum asal dasar manusia. Nah, jadi kalau hari ini ada yang menjomblo, ada yang kos-kosan sendiri, ada yang apa-apa sendiri, nah, kira-kira ini bisa jadikan sebagai hiburan, ya, karena kita sedang menjalankan hukum asli kita sendiri. Hukum asli kita sendiri. Ya, belajar menyendiri seperti Abu Zar Al-Ghifari. Bapak dan Ibu sekalian, cuman masalahnya begini. Menyendiri itu ada dua. Ada menyendiri yang nyaman, ada yang menyendiri yang menyiksa. Nah, ada orang memilih menyendiri itu karena dia nyaman. Ada orang yang memilih menyendiri itu karena terpaksa dan itu menyiksa. Ya. Berarti kan ada teman-teman itu Pak, dia nggak suka rame-rame tuh. Kalau datang senangnya di pojok sono. Ya, mungkin dia ada masalah kali ya. Ya. Dia tidak suka berhubungan dengan siapapun. Ya. Dia kalau kita ajak bicara, sebenarnya dia nggak suka. Ya. Mungkin dia berpikir kalau dia dekat, hotspot saya terbagi nih. Ya. Atau roti yang tadinya satu satu iris bisa dipotong dua gara-gara dia ada kan. Nah, tapi ada juga yang menyendiri juga tersiksa. Nah, biasanya orang yang sudah senang rame, ya, pribadinya ekstrovert, ya terbuka, tiba-tiba sendiri itu menyiksa, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan baik-baik.
Ini sebagian kata orang, bukan masalah kesendirian yang saya tidak suka, tapi cara kita berpisah itu yang kadang-kadang tidak bisa diterima atau tidak bisa dihadapi. Nah, karena itu cara berpisah itu ada dua, cara berpisah yang indah, ya, dan cara berpisah yang menyedihkan. Cara yang berpisah yang indah itu, Pak, sering terjadi di bandara, di terminal, di pelabuhan. Itu kalau itu cara-cara berpisah yang indah. Ya, saya cerita lagi, saya dulu waktu SMA itu sering kemana-mana suka naik kapal laut. Ada Kambuna, Kerinci. Itu kapal laut itu sering berlabuh seminggu sekali. Kalau kita mau pergi ke keluar kota jauh, kita diantar oleh keluarga satu keluarga. Apalagi kalau naik haji atau umroh gitu ya. Bapak lihat yang ngantar itu, semua pada menangis. Ya, yang diantar juga nangis. Semakin bergerak kapalnya semakin didada-dadain tuh Pak. Walaupun menangis, tapi itu indah. Perpisahan yang indah. Ya, walaupun masa depan di depan tidak terlalu jelas, tapi indah aja bawaannya. Ya kan? Dan itu saya rasakan dulu. Perpisahan di bandara, ya, pisahan di terminal. Nah itu cara berpisah yang indah. Tapi cara berpisah yang menyakitkan itu biasanya setelah berdarah-darah. Ya, biasanya ada suami istri itu kalau perpisahannya berdarah-darah itu saling menghancurkan duluan. Ya, dirusak nama baiknya, dihancurkan, perlu dibunuh dulu baru pisah. Kalau dengan sahabat dengki boleh berpisah tapi hancur duluan. Ya kan? Ini namanya saya sebut dengan bukan masalah berpisahnya, tapi kadang-kadang caranya itu tidak bisa diterima. Nah, saya kira ini saya sebut tadi boleh kita membawa tema ini tentang tema menyendiri. Ya, walaupun menyendiri itu Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang bisa menjadi hebat dan indah. Ya, menyendiri itu bisa jadi hebat. Ya, makanya dalam Islam kan kita kenal ada istilah khalwat, ada beruzlah, ada bertahanus dan seterusnya. Itu sesekali kita lakukan karena manfaatnya banyak. Salah satu manfaat dari menyendiri itu, ini bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Salah satunya adalah kesempatan beribadah dan bertafakur. Ya, kesempatan beribadah dan mungkin kalau dia rame-rame dia nggak bisa. Tapi kalau sudah sendiri biasanya ngajinya lebih banyak, tafakurnya lebih banyak. Ibadahnya juga lebih banyak. Yang berikutnya, salah satu manfaat dari menyendiri itu, dia terlepas dari dosa-dosa bermasyarakat. Perhatikan baik-baik kayak misalnya Abu Zar Al-Ghifari. Dia menyendiri di Rabzah. Dosa-dosa yang terkait dengan masyarakat, dia tidak punya dosanya kan? Dia tidak menggibah, dia tidak menyalahkan, dia tidak dikritik karena sendiri, ya kan? Jadi dia terlepas dari dosa-dosa kemasyarakatan. Dia tidak melihat Instagram orang, kemudian dia pingin, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Dia terlepas dari itu kehebatan dari orang yang menyendiri. Dan yang paling penting menyendiri itu bisa melihat masalah dari jauh. Karena kalau kita melihat masalah dari dekat biasanya bukan tanpa kecil, masalahnya tanpa besar. Contoh misalnya di syuhada ini kan mungkin pernah ada konflik, perkelahian atau apa saja peristiwa yang bagi kita mengganggu. Kita kalau dekat dengan peristiwa itu tidak temukan solusinya, bahkan kita bagian dari ikut berantem di situ. Nah, menyendiri itu cara kita melihat masalah dari jauh. Biasanya kita akan temukan solusinya. Makanya coba bayangkan kalau Bapak naik pesawat.
Saya sudah pernah ulang di sini. Ya. Naik pesawat. Coba zoom ke arah syuhada ini. Di zoom, ya, ternyata kejadian cuma di Jakarta. Di negara-negara lain masih aman. Di zoom lebih-lebih dekat lagi, ternyata cuma di Rawamangun. Ya, di Jakarta Barat, Jakarta ini masih banyak yang aman. Di zoom lagi, ya, ternyata cuma dekat syuhada. Di samping Al-Falah, Al-Mizan apa semua masih aman-aman aja. Di zoom lagi ternyata cuma 2 orang. Zoom lagi ternyata itu apa? Yang itu lagi orangnya. Jadi melihat dari jauh itu kadang-kadang kita menemukan masalahnya. Nah, itu tujuan dari menyendiri. Itu yang menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang menjelaskan ya kenapa ketika masyarakat kota Mekah itu menyembah berhala, semua bentuk dosa ada di situ. Apa yang Nabi lakukan? Beliau datang ke Gua Hiro. Nah, saya itu dulu waktu masih muda, sekarang sudah tua Pak, pernah naik ke Gua Hiro. Saya perhatikan Gua Hiro itu posisinya nyaman. Kalau kita lihat di Mekah, itu terlihat semua. Terlihat semua. Mana Abu Jahal, mana Abu Bakar, mana. Kelihatan semua. Nah, kira-kira kalau melihat masalah dari jauh, itu terlihat secara menyeluruh. Dan setelah itu biasanya keluar masalahnya apa. Apalagi kalau dibantu oleh ilham-ilham. Nah, coba miliki kebiasaan untuk melihat masalah itu dari jauh. Dan kata-kata tersendiri itu sebagai jawabannya. Ini yang saya sebut tadi tema tentang menyendiri. Ya, sudah habis belum waktunya Pak Andi? Oke. Ini yang terakhir Pak ya. Kalau ada pelajaran dan hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari pelajaran Abu Zar yang saya sudah ceritakan tadi adalah boleh melakukan kebaikan walaupun terseok-seok. Ya, seperti Abu Zar Al-Ghifari kan, dia bergabung dengan kelompok perjuangan itu, tapi datang dalam keadaan telat. Ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak ikut sama sekali. Kalau kita masukkan ini ke konteks kita sehari-hari, banyak orang itu yang datang sholat, tapi masbuk terus. Kerjaannya masbuk. Dia masbuk paling cepat pulang. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang di rumah. Nah, jauh lebih baik daripada yang di rumah. Ada orang itu bisa berkurban, tapi sudah hari tasyrik ketiga. Kambing sudah murah, kesempatan terakhir dia. Ada orang biasanya bisa puasa Syawal, puasanya jadi juga, tapi cuma di 6 hari terakhir, ya kan? Nah, ada orang yang bisa melakukan kebaikan itu, dia berada paling gerbong paling terakhir. Seperti Abu Zar Al-Ghifari ini kan. Kata Nabi, udahlah biarin nanti. Kalau dia bergabung juga pasti ya. Nah, kira-kira bisa kita pelajari makna ini bahwa orang yang melakukan kebaikan secara terseok-seok itu jauh lebih baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Ya. Nah, ini saja Bapak dan Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan terkait dengan pelajaran hidup dari Abu Zar Al-Ghifari. Masih banyak disampaikan tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada satu dua kebaikan yang bisa kita serap dari apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada guru kita Ustaz Muhammad Yasir yang telah menyampaikan
pelajaran kepada kita mengenai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Pada para jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via online, alhamdulillah ada kurang lebih 21 orang yang mengikuti via online. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kami bacakan dulu dari Bapak Untung Budi Prasito. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, salah satu penyebab menyendiri sahabat Abu Dzar karena perbedaan pendapat dengan Khalifah Utsman dan dalil Utsman dari Al-Quran, sementara pendapat Abu Dzar, apakah dasar Al-Quran juga atau sunnah, di mana tadi tidak disebutkan. Kira-kira apa pendapat Abu Dzar sehingga tetap menyendiri selain seperti yang Nabi kita nyatakan? Syukron. Iya. Saya kira tadi kalau sebab konfliknya dengan, kita tidak sebut konflik ya, terlalu kasar ya, perselisihan pendapat dengan Khalifah Utsman bin Affan. Itu saya kira wajar ya. Abu Dzar ini kan berangkat dari apa yang dipahami oleh dari Nabi bahwa hidup itu harus zuhud dan dia diajari zuhud. Pendapat ini yang dia yakini. Karena itu semua hal-hal yang bertabrakan dengan apa yang diyakini dia tolak. Termasuk perbuatan sebagian para sahabat dianggap oleh Abu Dzar ini sudah menyimpang dari ajaran Nabi. Mereka sibuk dengan kekuasaan, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan ini, ya kan? Oleh Abu Dzar itu tidak diterima. Tapi itu kan pandangan pribadi, ya. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dia berbeda pendapat, dia mengalah. Dia kemudian tidak membuat rusuh kekhilafaan dan memberontak kepada Utsman. Dia mendingan menyendiri saja. Kata Utsman, silakan berbeda pendapat tapi jangan disebarkan. Karena kita juga sebagai orang Islam punya punya dalil betapa banyak dalam Al-Quran kita disuruh hidup sejahtera, perhatikan anak, perhatikan keluarga, perhatikan masyarakat. Ya kan? Pandangan hidup zuhud adalah pandangannya Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi dia memilih untuk menyendiri. Dan itu baik. Ya kan? Dan dia menemukan takdirnya mati dalam keadaan seorang eh, menyendiri. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Mungkin di antara jamaah yang hadir di masjid ada pertanyaan? Ada? Bapak Ibu pertanyaan? Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Lanjut langsung saja. Terima kasih Ustadz. Ketika mobilisasi pasukan atau masyarakat untuk berjuang dalam perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah, tentu bukan hanya kalangan rakyat biasa, tapi tokoh-tokoh seperti Abu Dzar juga pasti mengetahui. Pertanyaannya kenapa beliau itu telat? Gitu. Kemudian kenapa orang yang telat justru diistimewakan mendapat doa dari Rasulullah. Sedangkan yang tidak telat, yang mempunyai komitmen lebih tinggi daripada Abu Dzar, yang ada di depan tentunya, nggak diceritain. Gitu. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menarik pertanyaannya Bapak ya. Berarti Bapak menyimak tadi ya. Yang pertama begini. Kalau kita baca riwayat lain dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, perang Tabuk ini merupakan perang di mana terjadi ledakan partisipasi yang sangat besar, ya, karena jarang Nabi itu menawarkan orang untuk ikut perang seperti perang Tabuk. Semua ditawarkan. Bahkan dalam riwayat lain kan ada sahabat yang juga kira-kira ustadznya para sahabat lah, Ka'ab bin Ubay, Hilal, dan siapa lagi satu. Itu ketinggalan juga. Kata mereka ada 80 orang yang ketinggalan. Ya. Tapi ada juga yang juara-juara satu, Pak.
kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, menyerahkan semuanya. Ketika ditanya apa yang Anda tinggalkan lagi, udah biar Allah dan Rasulnya yang tawakal saja. Bahkan orang yang tidak punya sama sekali, cuman bisa kasih kurma, kasih kurma. Ada juga yang tidak punya kurma. Dia bilang, biar doa-doa saya jadi ikut dalam. Intinya bahwa ledakan partisipasi itu terjadi di perang. Kenapa terjadi ledakan partisipasi? Karena yang ngundang itu orang hebat. Biasanya kalau yang ngundang terpercaya kita mau tuh Pak. Tapi kalau yang ngundang kayaknya kayak bermasalah nih, kita mikir-mikir. Nah itu satu. Yang kedua, Abu Zar itu tidak ketinggalan bukan karena dia tidak mau, tapi karena kendaraannya bermasalah. Saya sudah sampaikan tadi, kan dicambuk terus. Namanya kendaraan kan di masa dulu tidak bisa kita tebak kan kendaraan itu, apalagi dengan onta atau kuda. Hukum asli dari onta itu berjalan, hukum asalnya. Tapi ada masa-masa dia harus berhenti. Entah dia ngambek atau karena ada masalah, ya kan? Contoh dulu Nabi pernah mengendarai onta. Lagi asyik-asyik nih sampai di wilayah Muhassir. Muhassir itu posisi sekarang di wilayah Musdalifah dan Mina. Onta itu berhenti. Dicambuk, para sahabat marah sama onta itu. Nabi mencoba memahami. Kata Nabi begini, habasaha habisul fil. Onta ini berhenti karena teringat sejarah. Dulu di tempat ini, tempat gajah-gajah itu berhenti untuk sebelum menyerang Ka'bah. Nah, dia ingat itu. Nah, tapi coba perhatikan bagaimana Nabi memahami onta kan. Kalau sama onta saja bisa dipahami, masa manusia tidak? Kira-kira begitu, itu para ulama salaf memberikan pelajaran menarik tentang itu. Kepada binatang saja mau dimengerti. Ya kan? Tapi sekali lagi bahwa Abu Zar Al-Ghifari itu bukan karena dia malas, tapi karena ontanya. Atas susunan kejadian peristiwa itu, Nabi kemudian mengeluarkan statement tadi itu. Kasihan, ya Allah, semoga Allah menyayangi Abu Zar. Ya kan? Menyayangi berarti didoakan kepada para sahabat Nabi, sayang semua kan? Kalau untuk yang datang lebih senior itu pahalanya sudah lebih besar. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Allah sudah redho kepada mereka, mereka pun sudah redho kepada Allah. Itu kan gelar terhebat yang mereka dapatkan. Tapi kan kita bicara tentang personal. Ada orang-orang yang memang kadang-kadang dalam perjuangan itu ada orang-orang yang seperti ini. Seperti kita bawa rombongan haji, Pak. Saya kadang-kadang suka dipercaya tuh bawa haji tuh. Ada aja orang yang bermasalah. Entah mau pipis lah, lagi enak tawaf, tunggu saya izin dulu mau tawaf. Sebagai seorang pemimpin kan, saya kira perlu kearifan dan kebijaksanaan. Dan itu saya kira cerita menyeluruh dari apa yang kita sudah simak. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak yang hadir di sini? Ada. Kayaknya menyendiri nih. Pilihannya menyendiri lagi atau cari yang lain ini? Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz kan yang namanya Abu Dhar Ghifari itu suka menyendiri. Itu Pak Abu Zar lagi di belakang itu menyendiri. Jadi cocok menurut Pak Ustadz itu memang yang nama Abu Zar itu suka menyendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya saya kira memang menyendiri itu kan ada sebabnya. Ya. Kenapa dia menyendiri? Ada sebabnya, mungkin dia ada sesuatu, ada dorongan-dorongan ya. Tapi kadang-kadang eh, itu tadi ya, eh, Nabi itu Bapak dan Ibu sekalian, walaupun sibuk dengan urusan umat,
ya menjawab fatwa, memersalahkan masalah. Ada waktu-waktu beliau ingin sendiri. Kata beliau begini, ya, ana akhruju ilaikum wa ana salimus sadar. Ya kan? Saya hari ini keluar kepada kalian. Tidak ingin mendengar ini curhat ini, itu curhat itu, ini curhat. Saya hari ini ingin sedikit apa namanya? Ingin dada saya agak tenang. Sehebat-hebatnya Nabi mengurus umat, ada masa-masa dia sendiri. Kenapa ayat-ayat tentang tuduhan ketika Nabi sudah menikah dengan Zainab? Ya, itu kan ada waktu berkeluarga kan? Tapi ada sebagian sahabat yang makannya lama. Diundang tapi makannya lama. Enak aja makan di rumah Nabi, makanannya berkah enak nih ya. Nggak pulang-pulang. Nabi lihat di jendela, aduh masih ada. Nah, turun ayat. Ya, kalau kalian dipanggil datang. Tapi kalau sudah selesai pulang. Itu kan sebenarnya menjawab tentang bahwa kita ini ada masa-masa kita suka dengan, ada waktu-waktu kita berkelompok seperti ini. Tapi ada masa-masa kita juga harus sendiri. Kalau Bapak setelah ngaji nih ngikuti Pak Dadang pasti nggak senang tuh. Tadi kan sudah di masjid, ya kan? Nah pulang lagi, ada lagi masa-masa kita bersama. Saya kira memang masing-masing ada waktunya. Nah kalau Pak Abu Zar tadi coba tanya sendiri Pak, kenapa dia? Ya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Pak Ustadz Yasir. Pada para jamaah juga kami ucapkan terima kasih, baik yang hadir di masjid maupun yang di rumah masing-masing. Pada yang di masjid kami mengajak ke beranda belakang masjid, insya Allah ada sedikit makanan dan minuman. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum.